Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang Ibu. Oke, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada baik ya. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa di sini yang ingin memimpin doanya? Oke, kepada Krisna dipersilakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada Krisna karena telah memimpin doa kita hari ini. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan kepada kegiatan selanjutnya, kira-kira di sini sudah pada tahu belum maksud dan tujuan anak-anak ibu semuanya berkumpul di ruangan ini? Tidak, Ibu. Oke, belum pada tahu ya. Oke, jadi alasan maupun tujuan kita berkumpul di ruangan ini adalah untuk melakukan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya di sini ada yang sudah pernah dengar atau sudah pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Oke, belum ada ya. Oke, jadi di sini Ibu ingin memberitahukan apa sih itu bimbingan kelompok gitu ya. Oke, jadi bimbingan kelompok itu di mana nantinya kita akan berdiskusi seputar topik-topik ataupun isu-isu yang lagi hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi nantinya anak ibu semuanya dapat menyampaikan apa yang diketahuinya tentang topik yang nantinya akan kita bahas, begitu ya. Dan juga tujuan kita melakukan bimbingan ini adalah untuk menambah ilmu anak ibu semuanya. Jadi nanti bisa bertambah pengetahuannya, bertambah ilmu barunya, begitu. Dan juga nanti bisa saling untuk pandai untuk berkomunikasi dan nantinya bisa saling bersilaturahmi antara satu sama lain, begitu ya. Oke, kira-kira di sini ada yang ingin ditanyakan seputar bimbingan kelompok itu apa? Oke, nggak ada ya. Oke, jadi dalam bimbingan kelompok ini juga ada beberapa ketentuan dan juga aturan yang Ibu harapkan nantinya anak ibu semuanya dapat mematuhinya agar kegiatan kita nantinya berjalan dengan lancar, begitu ya, dari awal sampai akhir, begitu. Jadi ketentuannya itu Ibu harapkan anak-anak semuanya yang datang ke sini sukarela, jadi tidak ada unsur paksaan dari orang lain, begitu ya, maupun dari sahabatnya sendiri, begitu ya. Oke, kira-kira di sini ada nggak yang terpaksa untuk datang kepada kegiatan kita pagi hari ini? Oke, nggak ada ya, alhamdulillah. Oke, setelah itu Ibu harapkan anak-anak semuanya dapat aktif untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pengetahuannya seputar isu yang nantinya akan kita bahas. Apa yang diketahuinya nggak apa-apa, nanti disampaikan saja, begitu ya. Oke, dan juga Ibu harapkan nantinya anak-anak ibu semuanya dapat berpartisipasi aktif dan juga menghargai teman-temannya yang lain. Jadi nanti juga ketika anak-anak ibu semuanya ingin berbicara, Ibu harapkan anak-anak ibu semuanya dapat mengangkat tangannya terlebih dahulu, begitu ya. Oke, kira-kira dari semua penjelasan yang sudah Ibu paparkan nih, ada nggak yang ingin bertanya? Oke, nggak ada ya. Oke, jadi sebelumnya itu di sini sudah pada kenal belum satu sama lain? Belum. Oke, belum pada kenal ya. Oke, dari sini kita akan berkenalan terlebih dahulu. Oke, jadi di sini Ibu mau perkenalannya itu menggunakan games. Jadi nanti anak-anak ibu semuanya dapat menyebutkan namanya, kemudian menyebut kelasnya, kemudian bisa dengan melakukan gerakan favoritnya, begitu ya. Misalkan seperti berfoto itu kan biasanya gerakan favoritnya seperti ini atau seperti ini, begitu ya. Boleh ya dilakukan seperti itu. Oke, boleh dimulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri duluan? Oke, maksudnya dari sebelah kanan ya tidak? Oke, silakan dari tidak dulu atau dari ibu dulu lah. Dari ibu dulu. Oke, dari ibu ya. Oke, jadi perkenalkan nama ibu Fadia. Jadi di sini ibu sebagai guru BK SMA Negeri 1 Sidamani, gitu ya. Jadi kemudian dilanjutkan oleh Vida. Oke, gerakan ibu lupa nih. Jadi gerakan ibu seperti ini. Oke, lanjut buat Vida. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hamidah dari kelas 12B. Sama ya. Oke, halo Vida. Perkenalkan, nama saya Usna dari kelas 12C. Halo Usna. Perkenalkan, saya Sofina dari kelas 12 D. Gerakan apa? Oke, halo Sofina.
12D. Oke. Memang saya Ulia di kelas 12D. Oke. Iya. Oke, berarti semuanya sudah saling kenal ya. Oke, kira-kira jika ibu tanya kira-kira yang di pojok sana siapa namanya? Sofina. Oke, Sofina. Kira-kira di samping Sofina siapa ya namanya? Husna. Oke, Husna. Di sebelah kiriku siapa namanya? Kira-kira? Ulia. Ulia. Samping Ulia siapa ya? Alima. Oke, Alima. Di samping kanan ibu siapa nih terakhir? Oke, Nita ya. Oke, berarti semua sudah saling kenal ya. Oke, berarti di sini kita lanjutkan kepada kegiatan kita selanjutnya. Oke, kira-kira sebelum kita melanjutkan ada nggak yang ingin permisi atau izin ke toilet terlebih dahulu? Oke, nggak ada ya. Kira-kira ruangan kita di sini sudah aman atau sudah sejuk? Oke ya. Oke. Jadi di sini ibu sekedar mengingatkan kembali bahwasanya nanti kita akan membahas topik-topik yang nantinya ada dua topik nih. Jadi ada topik tugas dan juga topik bebas. Jadi nanti ada topik tugas yang mana topiknya nanti ibu sendiri yang menentukan. Mesti anak ibu semuanya dapat menanggapi gitu ya. Kemudian kalau semisal topik bebas itu nanti topik-topiknya itu berasal dari anak ibu semuanya. Jadi nanti anak ibu semuanya mengusulkan topik apa nih yang akan kita bahas pada kegiatan kita hari ini, begitu ya. Oke, semuanya sudah pada siap untuk melanjutkan kepada kegiatan selanjutnya? Siap. Oke, siap ya. Oke, jadi kegiatan kita kali ini kita akan membahas topik tugas yang mana topiknya akan berasal daripada ibu sendiri, begitu ya. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang topik pornografi. Oke, di sini sudah familiar ya dengan apa itu pornografi? Oke, kira-kira siapa nih yang tahu apa sih itu pornografi? Boleh dong dikasih pendapatnya. Siapa kira-kira? Oke, silakan Dinda. Pornografi itu Bu adalah konten seksual yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual. Nah, konten pornografi ini kayak berupa video, terus teks ataupun materi yang menampilkan tindakan seksual. Oke, berarti dari penjelasan Dinda tadi barusan merupakan suatu konten yang bersifat seks begitu ya? Oke, berarti itu merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji begitu ya? Berarti dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu ya Dinda? Oke, bagus sekali. Oke, kira-kira dari pengertian pornografi tadi, kira-kira kita banyak menjumpai pornografi di mana nih? Ayo, siapa yang pernah melihat gitu? Oke, pada Husna. Gak Silahkan. pernah melihat ya Bu, tapi tahu karena terindikasikan sama orang-orang konten pornografi itu bisa didapatkan tuh kayak dari Twitter atau link-link atau enggak dari iklan gitu Bu, dari gitu. Oke, berarti Husna tadi ya, Husna bilang kalau misalnya pornografi itu banyak kita jumpai di media sosial ya, seperti Twitter begitu ya Husna, dan juga di iklan-iklan. Memang banyak sih sekarang itu orang-orang yang mengupload begitu ya, mengupload video ataupun foto seputar pornografi begitu ya. Jadi orang yang tidak berniat untuk menonton video ataupun foto itu juga dapat melihat begitu ya, karena terpampang nyata di situ begitu ya. Oke, kira-kira faktor seseorang untuk melakukan tindakan pornografi itu apa sih? Siapa yang tahu? Oke, pada Ulia dipersilakan. Mungkin itu merasa ingin tahu dia kepo gitu, terus juga ada pelari dari stres sama kurangnya pendidikan seksual yang sehat. Oke, berarti penjelasan daripada Ulia tadi dia merasa lebih tahu begitu ya. Berarti orang-orang yang mengakses video-video pornografi begitu, berarti dia ingin tahu begitu ya. Biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang memang dia ingin melihat jati dirinya begitu ya. Tapi kan itu merupakan tindakan yang tidak terpuji begitu ya. Oke, yang kedua tadi apa? Ulia? Pelarian dari stres. Oke, pelarian dari stres. Kira-kira banyak ya orang yang melarikan dirinya ataupun menuangkan isi hatinya ataupun stresnya dengan menonton video yang kurang wajar seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga apa? Ulia? Itu adalah kurangnya pendidikan seksual. Oke, berarti kurangnya pendidikan ya. Berarti harus adanya edukasi begitu ya yang diberikan kepada
remaja-remaja sekarang gitu ya. Oke, kira-kira ada nggak faktor lain dari seseorang itu untuk melihat pornografi? Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan? Oke, kepada Afifah boleh. Biasanya kurang kontrol diri kan. Biasanya kalau remaja itu kan lagi masa-masa kepo. Jadi dia kurang ada kontrol dari orang tua atau kontrol diri sendiri. Namanya manusia itu kan makhluk yang punya kebutuhan biologis gitu kan. Nah jadi kurang kontrol diri itu dia nyari-nyari itu buat memenuhi kepuasan biologisnya itu tadi. Oke, Dari orang tua sama kontrol dari diri sendiri. Oke, berarti apa yang disampaikan oleh Afifah tadi kurangnya kontrol dari diri sendiri dan juga orang di sekitarnya, terutama orang tuanya begitu ya. Karena kan memang kontrol daripada orang tua itu ataupun pendidikan daripada orang tua itu sangat diperlukan begitu ya. Apalagi ketika seseorang itu sendirian, kemudian dia nggak tahu mau melakukan apa, berarti dia akan melarikan dirinya kepada tindakan pornografi seperti itu ya. Oke, kira-kira dampak daripada pornografi itu apa? Oke, silakan Mbak Sofi. Jadi dampak dari ketika melihat pornografi itu yang pertama itu kita bisa kecanduan dan juga menyebabkan kerusakan otak. Kemudian ada dampak lain itu kita bisa mengganggu kehidupan sosial kayak dari diri, sulit berinteraksi dan kurang percaya diri dan sulit berinteraksi dengan orang lain. Kemudian dampak yang terakhir itu dia bisa mengalami persepsi seksualitas atau penyimpangan seksual. Oke, berarti penjelasan daripada Sofi tadi dia lebih suka menyendiri begitu ya. Berarti dia tidak lagi berinteraksi dengan teman-temannya begitu ya. Berarti dia sudah ada nih zona nyaman untuk melakukan itu begitu ya, dengan menonton video pornografi seperti itu. Kemudian yang pertama tadi apa Sofi? Oke, kecanduan. Jadi dari orang-orang yang melakukan tindakan itu berarti dia mempunyai hasrat untuk melakukannya kembali begitu ya. Berarti dia kecanduan untuk melakukannya lagi gitu. Oke, yang terakhir tadi apa Sofi? Oke, penyimpangan ya. Berarti memang semuanya tindakannya itu menyimpang begitu ya, tidak boleh dibenarkan. Oke, seperti itu. Oke, kepada anak dan ibu semuanya, karena sudah tahu nih apa itu dari pornografi, kemudian di mana dapat ditemukan pornografinya, kemudian faktor penyebab daripada pornografi itu sendiri dan juga dampak daripada pornografi itu sendiri. Berarti anak-anak semua berarti anak-anak ibu semuanya sudah paham ya, sudah paham betul bagaimana kita untuk menghindari daripada pornografi itu. Kira-kira di sini siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Bagaimana sih cara kita untuk menghindari pornografi itu? Kira-kira siapa yang bisa? Oke, boleh diangkat tangannya. Kira-kira siapa? Oke, kepada Husna dipersilahkan. Cara tidak itu kita harus punya prinsip kontrol dari yang bagus. Kita harus memperbanyak edukasi kita tentang pornografi tersebut atau edukasi tentang seksual gitu. Oke, benar sekali ya. Berarti harus adanya kontrol daripada diri sendiri dan juga edukasi. Dan juga yang paling penting adalah dengan menguatkan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Oke, jadi setelah kita membahas topik kita hari ini, Ibu ingin anak dan ibu semuanya untuk berkomitmen nih. Nanti ketika kita melihat teman kita mungkin atau bahkan kita sendiri yang ingin melakukan tindakan yang tidak terpuji itu, bolehlah kita untuk berjanji kepada diri kita untuk tidak melakukannya. Jadi Ibu mau kepada anak-anak Ibu semuanya secara bergiliran untuk menyebutkan ketika nanti saya menjumpai tindakan pornografi, saya akan blank gitu. Boleh ya? Oke, boleh ya. Boleh dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri? Oke, sebelah kanan lagi. Gak apa-apa Vida? Gak apa-apa itu. Oke, silakan kepada Vida. Oke, saya berkomitmen jika nanti saya menemui orang yang melihat pornografi, saya akan mengingatkan dia. Oke, akan mengingatkan. Oke, silakan kepada Husna. Terus yang melihat orangnya gitu ya. Enggak juga, pokoknya tindakan pornografi lah. Saya berkomitmen jika saya menemukan konten pornografi, saya akan melaporkan konten tersebut. Oke, selanjutnya kepada Sofi. Saya berkomitmen jika saya Melihat. Saya berkomitmen untuk menjauhi hal pornografi karena mudaratnya lebih banyak daripada
Oke, silakan selanjutnya kepada Pak. Saya berkomitmen kalau saya melihat orang yang menonton pornografi, saya tegur dan saya berkomitmen untuk menjauhi hal-hal pornografi. Oke, selanjutnya kepada Ulia. Saya berkomitmen jika melihat orang menonton pornografi, saya akan menegurnya dan mengingatkannya bahwa itu hal yang buruk, dan saya akan menjadi kepada diri saya untuk tidak menjauhi hal tersebut. Oke, terima kasih ya kepada Anda Ibu semuanya karena sudah berani untuk berkomitmen apabila melihat ataupun mendengar tentang pornografi itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, karena semuanya sudah pada lelah begitu ya, karena tadi barusan membahas tentang topik-topik yang sedikit berat begitu ya. Oke, jadi di sini Ibu ingin mengajak Anda Ibu semuanya untuk melakukan ice breaking. Oke, jadi nama ice breakingnya itu adalah panjang pendek dan juga kecil besar. Oke, jadi nanti ketika Ibu bilang gajah, nanti Anda Ibu semuanya bilang besar, tapi dengan menggunakan gerakan juga besar. Kemudian, atau gini juga bisa. Oke, kemudian ketika Ibu bilang semut, Anda Ibu semuanya kecil. Oke, dan juga ketika Ibu bilang nanti cacing, Anda Ibu semuanya pendek. Oke, kemudian ketika Ibu bilang ular, nanti semuanya panjang. Oke, nanti seperti itu, kemudian nanti Ibu balikan katanya. Nanti semisal Ibu bilang semut, nanti besar gitu ya. Oke, bisa ya? Mau berdiri atau mau duduk aja nih? Duduk. Oke, duduk aja ya. Boleh. Berarti semuanya harus konsentrasi ya. Oke, kita mulai ya. Oke, dari yang tidak dibalik dulu katanya. Oke, semut kecil. Kalau semisal gajah besar. Oke, kalau semisal cacing kecil. Pendek. Oh, pendek. Oke, berarti semuanya konsentrasi ya. Oke, kalau semisal ular panjang. Oke. Sekarang balikannya. Gajah kecil. Semut besar. Ular pendek. Afifah. Oke. Kalau semisal ular pendek. Cacing panjang. Semut besar. Oke, tepuk tangan dong. Oke, karena waktu kita juga sudah mulai habis gitu ya. Jadi Ibu di sini ingin meminta kepada anak Ibu semuanya untuk menyampaikan nih pesan dan juga hasilnya daripada kegiatan kita hari ini. Oke, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan tentang pesan maupun hasil yang didapatkan? Oke, ada Ulia nih, silahkan. Mungkin kesan dari bimbingan kelompok ini setelah saya melakukan kelompok itu sebenarnya saya senang karena mendapatkan kawan baru, jadi kenal kawan-kawan yang beda kelas, juga mendapatkan ilmu baru apalagi bersifat edukatif, jadi punya pengetahuan tentang pornografi, jadi bisa menghindari untuk melakukan hal tersebut. Oke, terima kasih ya kepada Ulia. Oke, bagaimana nih kepada yang lainnya? Apakah ada yang ingin menyampaikan juga atau sama? Oke, sama ya. Oke, dan juga karena kegiatan kita sudah mulai habis, kira-kira kegiatan kita selanjutnya mau dilaksanakan di mana nih? Di sini aja. Oke, di sini aja ya. Di jam berapa nih kira-kira? Sama. Oke, sama aja ya. Oke, berarti di minggu depan kita akan melakukan bimbingan juga pada hari yang sama dan juga di jam yang sama dan juga di tempat yang sama gitu ya. Oke, sebelum Ibu menutup, kira-kira ada nggak yang ingin menyampaikan pesannya untuk kegiatan kita yang selanjutnya? Oke, siapa kira-kira yang ingin menyampaikan pesannya untuk kegiatan selanjutnya? Boleh diangkat tangannya. Pesannya, oke, kepada Kristal, silakan. Pesannya kalau bisa Bu di bimbingan kelompok selanjutnya ada cemilan kayak karena kita kecil gitu Bu. Oke, boleh ya. Ada cemilannya, berarti biar lebih enjoy begitu ya. Oke, boleh. Terima kasih ya, Husna. Oke, bagaimana kepada yang lainnya? Ada pendapat lain atau bagaimana? Pas sama ya. Oke, jadi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak Ibu semuanya karena telah menyempatkan hadir untuk datang pada kegiatan kita hari ini, dan juga Ibu memohon maaf kepada anak Ibu semuanya apabila Ibu melakukan tindakan yang ataupun perbuatan Ibu yang menyinggung perasaan anak Ibu semuanya. Ibu mohon
mohon maaf gitu ya. Oke, karena kita tadi sudah memulai dengan berdoa, dan biasanya juga kita menutup dengan berdoa. Kira-kira siapa di sini yang ingin memimpin doanya? Ya, oke, pada Husna lagi nggak apa-apa. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan dunia kompak kita pada hari ini, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya kepada Husna, dan juga Ibu ucapkan terima kasih kembali kepada anak ibu semuanya, dan juga Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.